Raja Tentara Bayaran. Bab 117. Minum. Saat Hideo Matsushima berteriak, Hideo Matsushima, yang berdiri dengan pedangnya lurus, bergegas menuju Shen Lian. Hideo Matsushima sangat yakin dengan pukulan ini. Meskipun ada jurus yang dapat mempersempit jarak antar prajurit, pada analisa terakhir, yang penting adalah kedalaman skill mereka. Mereka yang memiliki skill tinggi secara alami lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan mereka yang memiliki skill rendah. Kekuatan internal terus terang, ini juga merupakan sejenis energi. Semakin kuat energinya, secara alami ia akan memiliki kelebihan tersebut. Ketika Hideo Matsushima sudah lebih kuat dari Shen Lian, dia mengeluarkan senjatanya dan bertarung. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Sangat mustahil bagi Shen Lian yang tidak bersenjata untuk mendapatkan keuntungan apapun, dan kekalahan adalah hasil yang tak terhindarkan. Shen Lian sebenarnya sangat jelas tentang hal ini. Dihadapkan dengan pisau yang menusuk jantungnya, tindakan balasan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Shen Lian. Sangat tidak realistis untuk menghindar pisau di tangannya, bahkan jika dia menghindari serangan pertama, akan ada serangkaian gerakan lanjutan. Dia tidak hanya akan lelah menghadapinya, tetapi hasilnya akan terlihat jelas bahwa dia akan terluka dan dikalahkan. Memikirkan hal ini, Shen Lian menolak untuk menghindar. Energi di tubuhnya terkonsentrasi di lengan kanannya. Shen Lian memutuskan untuk menahan pisaunya cedera dengan Matsushima Hideo. Matsushima Hideo secara alami melihat bahwa Shen Lian berusaha menahan serangannya, tetapi dia tidak memperhatikan pergerakan tangan kiri Shen Lian. Dia segera berpikir bahwa Shen Lian sedang mencoba membuat kesalahan besar, berpikir bahwa dia bisa melawan pedangnya sendiri dengan mengumpulkan semua kekuatan internalnya. Faktanya, Matsushima Hideo tidak menganggap tindakan Shen Lian adalah penipuan, tetapi dia tidak punya cara untuk mundur. Anda harus tahu bahwa Shen Lian menerima pedang dengan tangan kanannya. Meskipun pedang ini tidak dapat membunuh Shen Lian, itu bisa setidaknya bunuh dia. Hideo Matsushima tidak akan pernah menyerah pada serangan yang dapat memotong lengannya dan menyebabkan lawannya kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya keuntungan miliknya sendiri. Memikirkan hal ini, Hideo Matsushima dengan cepat mengaktifkan 100% keahliannya lagi. Untuk sesaat, lampu hijau pada pedang panjang bersinar terang, seperti ular iblis yang terbang di udara, dan dengan kejam menggali ke arah Shen Lian. Pada saat ini, kekuatan pemblokiran dari tangan kanan Shen Lian juga telah mencapai pedang lampu hijau. Segera setelah melakukan kontak, Shen Lian merasakan sakit yang tajam dari pedang Hideo Matsushima. Darah tiba-tiba muncul, dan Shen Lian tidak berhenti karena dari rasa sakit. Sebaliknya, dia mengejar dan menggunakan daging dan darahnya untuk menyingkirkan pedang Matsushima Hideo. Prajurit dengan kekuatan internal sebenarnya sangat berbeda dari orang biasa dalam bertarung dengan senjata. Senjata besi biasa, yang digerakkan oleh kekuatan manusia, jarang mampu membuat kemajuan melawan tubuh darah dan daging yang dipenuhi kekuatan internal. Sekalipun itu meluas ke senjata, yang diperebutkan para pejuang sebenarnya adalah kekuatan internal mereka. Prajurit yang memiliki energi internal perlu mentransfer energi internalnya ke senjata untuk menyebabkan kerusakan nyata pada prajurit tersebut. Kekuatan internal tidak jauh berbeda. Hanya dalam keadaan tertentu senjata dapat memiliki dampak yang menentukan pada pertempuran seorang pejuang. Saat ini, kekuatan internal Matsushima Hideo dan Shen Lian tidak jauh berbeda. Tidak termasuk kekuatan internal pedang Matsushima Hideo dan kekuatan internal lengan Shen Lian, perbandingan serangan kedua belah pihak saat ini setara dengan kekuatan internal orang biasa yang memegang pisau panjang. Itu menusuk ke tubuh orang biasa. Bahkan dengan kekuatan orang biasa, kulit dan daging Shen Lian sudah memar dan mengeluarkan banyak darah. Matsushima Hideo secara alami sangat senang melihat pemandangan ini. Tidak peduli apa, Shen Lian pasti dikalahkan saat ini tidak bisa melancarkan serangan yang lebih mengancam terhadap dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Matsushima Hideo juga sangat menyadari pukulan Shen Lian yang menyerangnya dari jarak dekat, tapi dia tidak takut. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah menerima pukulan Shen Lian dengan paksa sekarang jika dia tidak memaksanya. Adapun lengan kanan Shen Lian, Matsushima Hideo tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya saat ini. Dia bahkan tidak bisa mengubah bentuk tubuhnya saat ini dan hanya bisa menonton sebagai Shen Lian bergegas di depannya. Menahan rasa sakit yang parah di lengan kanannya yang telah dipotong sampai ke tulang, Shen Lian akhirnya datang ke Matsushima Hideo. Setelah diubah oleh kekuatan batin Daihuandan, lengan kirinya bersinar terang. Di mata Matsushima Hideo yang tertegun, Shen Lian menusukkan pisau terbang langsung ke perutnya. Setelah berhasil dalam serangan itu, senyuman dingin muncul di sudut mulut Shen Lian. Lengan kiri yang dimodifikasi tidak mengecewakannya.
Dalam situasi listrik tadi, Shen Lian sepenuhnya memanfaatkan ketinggian super tinggi dari lengan kirinya dengan kemampuan untuk mengoperasikan kekuatan internal. Bisakah dia mengumpulkan kekuatan internal yang cukup untuk memasukkan pisau terbang ke tubuh Hideo Matsushima? Inilah sebabnya Shen Lian memilih menggunakan lengan kanannya untuk secara paksa menangkap pisau panjang itu. Ah! Hideo Matsushima, yang berteriak kaget, menahan rasa sakit yang parah dan mendorong Shen Lian menjauh. Setelah itu, dia menatap kosong ke arah pisau terbang yang tenggelam ke perutnya, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Sweet White yang sedang menyaksikan pertarungan di pinggir lapangan juga kebingungan saat ini, ia hanya melihat sosok Shen Lian dan Matsushima Hideo berkedip di hadapannya, lalu Matsushima Hideo berteriak dan mendorong Shen Lian menjauh. Melihat lengan kanan Shen Lian yang berdarah, dan kemudian pada Hideo Matsushima yang memiliki pisau terkubur di perutnya, ekspresi wajah Sweet White menjadi serius, dan dia juga memikirkan langkah selanjutnya. Aku kalah. Hideo Matsushima memiliki jutaan pertanyaan di benaknya saat ini. Dia ingin bertanya pada Jack mengapa dia memiliki senjata di tangannya, dan pada saat yang sama dia ingin bertanya di mana Jack memiliki kekuatan internal untuk memasukkan pisau ke perutnya. Tapi dia tidak bertanya. Lagi pula, dialah yang pertama kali memamerkan senjatanya. Pada saat ini, Shen Lian menggunakan pisaunya, yang benar-benar bisa dimengerti. Shen Lian tidak memperhatikan Matsushima Hideo saat ini, tetapi diam-diam melihat luka-lukanya. Shen Lian, yang telah mengalami banyak bahaya sejak dia masih kecil, tidak terlalu merasakan pertempuran hari ini. Idenya masih belum selesai. Anda harus tahu bahwa Shen Lian, yang memiliki kemampuan membangun otot secara internal, bahkan belum mengerahkan kekuatan penuhnya saat ini. Setelah mengendalikan kekuatan internalnya untuk menghentikan luka agar tidak terus mengeluarkan darah, Shen Lian diam-diam meletakkan lengannya di belakang punggungnya. Kemampuan kekuatan internalnya untuk menghasilkan otot adalah kartu trufnya. Bahkan ketika menghadapi dua musuh bebuyutan, Shen Lian tidak mau untuk berlebihan. Sweet White, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu akan terus bertarung denganku, atau kamu akan menyerah? Pertempuran telah usai. Shen Lian berbalik dan melihat ke arah Sweet White. Sekarang Hideo Matsushima ditusuk di bagian perut menggunakan pisau. Jika dipaksa keluar dari tubuh, akibatnya tentu saja adalah kematian karena kehilangan banyak darah. Bahkan jika Anda mengambil tindakan, Anda harus mempertimbangkan konsekuensi dari pisau yang memotong organ dalam, yang bisa dikatakan demikian menjadi sangat tidak nyaman. Bab 118. Saya menyerah. Melihat mata Shen Lian, Sweet White mengulurkan tangannya untuk melucuti dirinya tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan sederhana. Kedua pria yang hadir mendengar suara Sweet White, dan tak satu pun dari mereka menunjukkan keterkejutan. Situasi telah diputuskan saat ini, dan Sweet White berada di luar kendalinya. Kapten Jack, masalah antara Bloodfin dan Hell Demon pada akhirnya adalah dendam di antara kita dan tidak ada hubungannya dengan Song Dao dan yang lainnya, jadi. Melemparkan semua senjata di tubuhnya ke tanah, Sweet White melirik Hideo Matsushima tanpa daya, dan kemudian mulai berbicara, yang membuat Shen Lian hampir tertawa terbahak-bahak. Sweet White ini sama sekali tidak jujur. Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang terdengar muluk-muluk saat ini, nyatanya kata-kata itu tidak jujur sama sekali. Shen Lian dapat menyelamatkan nyawa Sweet White. Dalam analisis terakhir, Shen Lian dapat menyelamatkan nyawa Sweet White alasannya sederhana karena dia masih memiliki nilai guna. Ketika Sweet White kehilangan nilai guna tersebut, dia secara alami akan dibunuh oleh Shen Lian. Sebagai perbandingan, nyawa Matsushima Hideo lebih berharga. Lagi pula, di belakang Hideo Matsushima ada keluarga seni bela diri tak dikenal dari negara pulau. Shen Lian tidak bisa membunuhnya begitu saja. Meskipun Shen Lian sendiri tidak takut dengan keluarga seni bela diri, roh jahat neraka tetap ada mampu menghilangkan ancaman keluarga Matsushima. Shen Lian pasti akan menjaga Matsushima Hideo di tangannya untuk keadaan darurat. Sekarang Sweet White tampaknya menjadi perantara bagi Matsushima Hideo di permukaan, tetapi dalam analisis terakhir, dia masih ingin melindungi dirinya sendiri. Shen Lian, yang sangat mengenal Sweet White, dapat melihat niatnya secara sekilas. Tidak, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kapten Jack, pertama-tama aku ingin menyampaikan permintaan maafku yang tulus kepadamu atas hal-hal yang aku lakukan sebelumnya. Sekarang, selama kamu tidak menyakiti kami berdua, keluarga Song Dao kami adalah bersedia menyetujui semua persyaratanmu. Benar saja, setelah mendengar permohonan Sweet White untuknya, Hideo Matsushima langsung terharu, bahkan ingin memanfaatkan kepentingan keluarganya demi keselamatan mereka berdua. Dia menatap Sweet White dengan sangat berarti. Shen Lian tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah maju dan mengejutkan mereka berdua.
Dia juga memanggil pasukan hantu jahat yang sedang menyergap Shen Lian membawa 2 tahanan bersamanya kembali ke pangkalan. Ketika Shen Lian kembali ke pangkalan, pertempuran telah berakhir. Kecuali beberapa pasukan yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari sistem pertahanan udara, hanya ada beberapa orang yang tersisa. Mengetahui bahwa situasinya telah berakhir, mereka tidak terus melakukan perlawanan dengan gigih. Mereka menyerah dengan jujur. Senjatanya menyerah saat ini, Bruce dan yang lainnya sangat sibuk menghitung korban dan mengumpulkan tahanan. Membawa Sweetlight dan Hideo Matsushima ke ruang penyiksaan bawah tanah, Shen Lian pertama-tama menggunakan kungfunya untuk menyegel energi internal Hideo Matsushima, kemudian dengan hati-hati mengambil kembali pisau terbangnya, dan kemudian mengikat kedua pria itu segera setelah saya bangun. Kedua orang yang bangun dengan santai membuka mata mereka dan melihat Shen Lian duduk di depan mereka. Untungnya, mereka juga berasal dari Jianghu. Saat ini, mereka tidak menunjukkan gerakan yang tidak tertahankan diam-diam menunggu pengunduran diri Shen Lian. Sweetlight dan Matsushima Hideo tahu bahwa mereka belum siap untuk mati, jika tidak, Shen Lian pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Bagaimana mereka bisa memberi diri mereka kesempatan untuk bangun? Sweetlight, aku ingin mencari tahu siapa yang harus disalahkan atas kebencian kedua saudaraku. Shen Lian bermain dengan pisau terbang yang baru saja dia cuci, memandang Sweetlight dan bertanya, karena Bruce dan yang lainnya tidak memiliki informasi tentang apa yang terjadi di 2 submarkas sebelumnya, jadi sekarang Shen Lian bingung dan bahkan Kyui tidak tahu. Saya tidak tahu harus melapor kepada siapa, tapi tidak apa-apa sekarang. Bagaimanapun, kedua orang ini ada di depan saya. Bertanya dengan jelas saat ini hanya karena Shen Lian ingin tahu bagaimana Lao Wu dan Lao Liu meninggal. Tentu saja itu ada di kepalaku. Bagaimanapun, konflik antara iblis darah dan hantu neraka ada di antara kita dan tentu saja tidak ada hubungannya dengan orang lain. Setelah mendengar pertanyaan Shen Lian, Sweetlight berkata dengan tenang. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku bagaimana kedua saudara laki-lakiku meninggal? Shen Lian melirik Matsushima Hideo, yang tampak tergerak, dan kemudian terus bertanya. Sebenarnya aku tidak berniat membunuh mereka semua, tapi kedua saudaramu terlalu pemarah. Mereka memilih melawan saat Shimada menguasai mereka, lalu Shimada memberi mereka. Melihat keraguan-raguan Sweetlight, Matsushima Hideo membuka mulutnya untuk menceritakan keseluruhan cerita. Memang benar, bagi Sweetlight, lebih berguna bagi 2 tokoh inti iblis neraka untuk tetap hidup. Jika tidak diperlukan, mereka tidak akan pernah memilih untuk membunuh mereka. Satu-satunya alasan adalah karena saudara laki-laki Shen Lian terlalu tegas dihadapkan pada ancaman, dia lebih memilih mati daripada menjadi tawanan dan dimanfaatkan musuh untuk memeras saudaranya. Setelah mendengarkan cerita Matsushima Hideo, wajah Shen Lian menunjukkan ekspresi kesedihan yang jarang terjadi. Saudaranya sendiri tahu bahwa Shen Lian sangat menyadari karakter Lao Wu dan Lao Liu. Orang-orang yang telah melewati hujan peluru sejak mereka masih muda. Tak satu pun dari saudara-saudara iblis neraka ini, termasuk Shen Lian, yang takut mati Lian masih mau tak mau aku merasa tidak nyaman, karena sayang sekali mereka berdua meninggal. Selama aku bertahan sampai aku kembali, tidak akan sulit menyelamatkan nyawa mereka. Sweetlight, ikut aku. Setelah merasa sedih beberapa saat, wajah Shen Lian kembali tenang, lalu dia mengatakan sesuatu kepada kecantikan berambut merah, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang eksekusi. Melihat adegan ini, wajah Matsushima Hideo berubah menjadi jelek. Sweetlight adalah tunangannya. Sekarang Shen Lian telah mengambil seseorang darinya hanya dengan 1 kalimat, entah apa yang akan terjadi. Di dunia tentara bayaran, semua orang tahu apa yang terjadi pada wanita yang ditangkap. Kapten Jack, mohon tetap di sini. Memikirkan hal ini, Hideo Matsushima memanggil Shen Lian, yang tidak tahu mengapa, kembali menatapnya dengan curiga dan berpikir, bukankah orang ini masih berani membuat persyaratan untuk dirinya sendiri sekarang? Sweetlight adalah tunanganku. Jika kamu membutuhkannya, aku dapat mengirimkan ratusan wanita kepadamu, jadi tolong jangan mempermalukannya. Matsushima Hideo bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa mengancam Shen Lian sekarang hanya akan menjadi kontraproduktif, jadi dia tampak ekstra hati-hati saat berbicara. Haha, apakah ini sesuatu yang bisa kamu putuskan? Dengan senyuman penuh arti, Shen Lian berhenti tinggal, dan Sweetlight di belakangnya hanya bisa mengikutinya keluar dengan wajah sedih. Bersambung.